Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita berjumpa kembali di hari Senin ya, di kelas 5. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini ya, kita akan belajar mata pelajaran yang baru. Kalau bahasa Inggrisnya baru itu new, apa? New, artinya baru. Karena apa baru? Karena sebelumnya belum pernah diajarkan. Jadi ini benar-benar mata pelajaran pertama kali yang akan kita pelajari. Apa pelajarannya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum belajar, seperti biasa, kita sebagai seorang muslim harus memulai sesuatu itu dengan cara apa? Berdoa. Bismillah. Silakan dipimpin ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin dulu berdoa bersama. Alhamdulillah ya. Tujuan kita berdoa itu apa sih? Supaya apa kita berdoa itu? Agar apa? Supaya bisa lancar belajarnya. Apa? Tujuan supaya kita berdoa itu sebagai seorang muslim banyak. Agar terhindar dari yang tidak diinginkan ya, supaya bisa tambah rezeki, supaya belajarnya menjadi rajin, supaya dihindarkan dari yang namanya setan. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita berjumpa kembali, alhamdulillah. Hanya saja untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mata pelajaran yang baru yang tadi sudah Bapak bahas di awal. Apa mata pelajarannya? Pernah nggak kalian mendengar yang namanya robot? Pernah? Kira-kira kalau kalian mendengar robot, kira-kira apa sih yang kalian tahu tentang robot? Robot itu mesin. Terus apa lagi? Robot itu otomatis. Ya, apalagi? Benar semuanya. Apalagi kira-kira kalau kalian lihat tentang robot? Canggih, ya itu semua jawaban yang tadi kalian jawab itu jawabannya semuanya betul. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini jadi mata pelajaran baru untuk kita. Ya, nah nanti sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak akan bahas dulu ya tentang apa saja yang memang jadi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dan yang lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, Bapak mau absen terlebih dahulu. Coba ya. Asyifa, Fatinah Mana Mumtazah, Aisyah Safi Arzia, Juvita Auzia Sabit, Hafiz, Khairul Nisa, Muhammad Edson, Muhammad Badir, Muhammad Raji, Akidah, Resya, sama ya Resya juga tadi ya, Barin soalnya punya bapak juga. Rania, Randy, Izali, Sri Dwi, Kahri, sama udah ya. Berarti totalnya yang hadir ada 12 orang. Kita doakan
sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Ya Allah, ya Allah. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang yang tadi kodi dan KA, kalau bahasa kalian itu disebutnya itu AI. Pernah dengar AI? Sering ya. Sekarang mana udah menggunakan AI ya. Ada foto diubah menjadi apa? Ada foto diubah menjadi kartun, ya. Yang asalnya fotonya lagi tiduran di rumah tiba-tiba jadi tiduran di pantai. Nah itu contoh-contoh AI ya kayak gitu. Makanya sekarang harus bisa memilih ini foto yang mana yang benar-benar AI yang tidak. Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, Bapak ada salah satu permainan dulu ya. Ini nanti kalian boleh sambil berdiri di bangkunya masing-masing saja ya. Sambil lihat ke depan. Baik, coba lihat. Ikuti gerakan yang ada di depan sini. Sudah siap? Sudah siap? Baik, coba lihat. Nah, oke. Satu. Sudah siap? Dua. Nah. Sudah. Baik. Satu, dua, tiga. Ayo terus tangannya jangan berhenti. Sekarang dari atas semua. Ayo kita lihat semuanya. Genggam tangannya. Jempolnya. Nih, yang paling susah yang lagi. Oke, tepuk tangan semuanya, dua lagi. Itu ya, tadi ada tentang gerakan-gerakan. Ternyata gerakan-gerakan tadi itu berhubungan dengan video tadi ya, betul ya? Ada gerakan kayak gini, tiba-tiba jadi kayak pukul paku ya. Nah, baik sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Untuk kesempatan kali ini, Bapak akan membahas, bisa kelihatan semuanya, tentang berpikir komputasional yang tadi sudah Bapak bahas di pembelajaran coding dan AI yang tadi yang sudah Bapak singgung di awal. Ada yang namanya materi tentang berpikir komputasional. Coba baca sama-sama. Coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Baik, kelihatan ke depan. Baik, coba siapa yang bisa menyebutkan yang tahu gambar di depan? Ada gambar masanya? Ada gambarnya yang tahu? Satu aja boleh? Ada yang WA ya? Di ujung kiri ada gambar apa lagi? Barang apa? Ini coba, ini apa ini? Oh, ini apa? Ini apa? Tengah
goreng. Ini apa? Motor. Ini TV. Ini ya tahu. Ini kalau ini baik. Menurut kalian dari gambar yang kalian lihat di depan, tebaklah gambar yang merupakan gambar yang sekarang bisa disebut canggih. Yang mana? Canva, betul. Apalagi yang termasuk golongan canggih, aplikasi yang canggih, sudah modern. Apalagi yang ada filter-filternya, Instagram, ada apa lagi? YouTube, TikTok, betul. Baik semuanya, lihat ke depan. Ini yang Bapak perlihatkan ke kalian merupakan contoh kecil dari yang namanya AI. Betul? Betul ya? Ada AI di beberapa gambar. Cuman ada gambar-gambar yang tidak bisa pakai AI. Contoh tentang goreng, tentang itu bukan AI, tapi apa? Mana? Matahari AI bukan? Tiba-tiba matahari taruh ya yang asalnya bentuknya bulat jadi magnesium. Bisa nggak? Bisa, bukan AI. Ya. Nah, gambar-gambar yang lain merupakan AI. Ya, sudah bisa paham tentang AI? Ya, baik. Sekarang, pernahkah kamu menonton YouTube, TikTok? Ya, pernah? Misalkan kalian sering apa kalau nonton YouTube, TikTok tentang resep masakan atau tentang kartun, ya, atau tentang apa lagi? Tentang pendidikan. Nanti biasanya ketika kamu sering membuka tentang suatu hal, contoh kamu sering membuka tentang yang namanya resep makanan, maka nanti suatu waktu ketika kamu membuka lagi, yang muncul pertama pasti tentang resep makanan. Betul ya? Itu adalah contohnya. Padahal nggak tahu, kita itu cuma mau buka YouTube aja, tapi tiba-tiba yang muncul itu langsung otomatis tentang resep makanan, tentang kartun yang sedang kita tonton, bisa kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan AI. Ya, baik. Sekarang lanjut. Berpikir komputasional. Ya, ini berpikir komputasional. Pasti kalian bertanya-tanya, apa? Saya baru pertama mendengar komputasional itu apa. Nah, Bapak jelaskan. Berpikir komputasional itu merupakan kemampuan untuk menyusun solusi masalah dari yang masalah kompleks atau banyak besar menjadi bagian-bagian terkecil. Ya, jadi berpikir komputasional itu berpikir secara komputer untuk memecahkan masalah itu. Contoh kecilnya seperti itu. Ya, nah sekarang kita lihat. Prinsip komputasional itu ada apa? Ada apa saja? Coba. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, sekarang kita yang menuju dekomposisi. Apa dekomposisi? Tadi sudah membahas. Sebetulnya berpikir komputasional itu singkatnya untuk memecahkan masalah. Cung yang punya masalah di rumah, ada masalah tiap hari, ada masalah, baik itu masalah untuk ke sekolah, masalah uang jajan, ya banyak ya masalahnya. Masalah sarapan, saya maunya hari ini itu dengan yang enak-enak makanannya, ya. Nah, banyak masalah yang terjadi. Nah, berpikir komputasional ini bagaimana caranya memecahkan masalah-masalah tadi. Jadi kalian akan berusaha untuk mencoba mencari solusi dari suatu masalah. Nah, dekomposisi memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang ringan. Jadi ketika kalian punya masalah besar, itu kalian bisa berpikir itu secara dekomposisi, dibagi menjadi beberapa bagian yang kecil. Contoh kegiatannya. Contoh, Bapak akan membuat kegiatan pelajaran di luar kelas. Jadi kalau biasa kita belajar di mana? Di dalam kelas. Bapak sebagai guru ingin membuat kegiatan belajar di luar kelas. Kira-kira mau nggak kalian? Yang biasanya kita di dalam kelas, Bapak mau mengadakan kegiatan di luar kelas. Nah, Bapak mau tanya ke kalian, kira-kira di mana lokasinya sih yang tepat menurut kalian? Di mana?
di lapang, mana lagi? Di madrasah karena pelajaran PAI ya. Setelah misalkan kalian berunding menemukan lokasinya, kemudian kapan kira-kira kegiatannya kalian mau diadakan kapan? Hari ini misalnya ya, jam berapa? Jam 9 kesepakatannya kayak gitu. Kemudian siapa saja yang akan ikut kegiatan pembelajaran di luar kelas? Kelas 5. Oh, kelas 5 saja, laki-laki dan perempuannya. Kemudian apa saja yang harus dibawa? Apa saja yang harus dibawa untuk kegiatan di luar kelas itu? Tasnya harus dibawa, bukunya. Sama kalau di luar itu kan kita apa harus bawa apa lagi? Bawa makanan juga. Nah, ini adalah contoh bagaimana memecahkan masalah yang besar. Karena kita itu awalnya bingung, Pak, pembelajaran di luar kelas itu kayak gimana? Ternyata setelah disusun, oh kita menjadi beberapa bagian disusun lah. Tempatnya di mana, lokasinya yang tadi ya, kemudian siapa saja yang ikut, membawa apa saja. Nah, ini contoh dekomposisi. Nah kemudian pengenalan pola. Nah, sekarang pengenalan pola. Baik, pagi tadi bangun tidur jam berapa? Jam 4, ada jam 5 ya. Kemudian dari mulai bangun tidur ya, dari mulai bangun tidur sampai nanti pulang sekolah, kira-kira kalian melakukan apa saja? Tadi sudah bangun tidur jam 4. Kemudian apa lagi dilanjut? Ada yang langsung makan, bangun tidur ada langsung makan. Nah, bersih-bersih dulu, mandi, dilanjut dengan apa? Sholat, apa lagi? Olahraga, terus sarapan, makan. Setelah itu kemana? Berangkat ke sekolah. Kemudian setelah di sekolah melakukan apa saja? Belajar, kemudian pulang. Itu yang disebut pengenalan pola. Dari mulai bangun tidur sampai kalian pulang sekolah, kalian pasti melakukan kegiatan terus-menerus kayak gitu, betul? Dari mulai tadi bersih-bersih, sholat, makan, olahraga, ya, kemudian sampai belajar di sekolah, berangkat sampai pulang lagi. Itu yang disebut pengenalan pola. Ini biasa kita lakukan setiap hari, betul? Betul ya. Nah, sekarang Bapak ada ini kelompok, kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompoknya 3 orang saja. Ya, udah, ini udah pas ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini ada contoh pengenalan pola ya. Nanti ada 3 kan? Ada ulat ya, ada gambar ulat kelihatan. Ini kalian nanti pakai pensil ya. Nanti kalian silahkan cari jalan keluar ulat ini untuk mengambil apel. Boleh pakai garis-garis kalian, silakan. Satu kertas untuk 3 orang. Nanti yang di sini silakan cari. Yang di sini boleh. Nih, ulatnya silakan pilih sendiri. Nanti kalian bikin garisnya. Jangan sampai ini. Sebelah sini ya. Nah, sok pilih. Ulatnya mau yang mana? Kalau mau yang ini, berarti yang lainnya di sini sok. Yang sini. Terakhir. Coba silakan dibuat garis untuk menemukan apelnya. Silakan masing-masing. Ulatnya punya masing-masing. Nih, aja coba. Pilih ulatnya. Ya. Iya, makanya dicari, harus nyari jalan. Harus nyari jalan. Gak apa-apa. Kalau nggak ada, gak apa-apa. Nanti Bapak mau tanya ulat mana saja yang bisa sampai ke garis akhir. Oke, dari tiap kelompok nanti Bapak tanya. Ada ulat yang bisa sampai ke apel, ada ulat yang nggak bisa sampai. Nanti Bapak akan tanya, ya? Iya, makanya nanti Bapak akan tanya ulat mana yang sampai dan yang tidak. Ya, oke, ada satu. Nanti kelompok di tiap kelompok ke depan ya. Nanti kalian sebutkan ulat warna apa yang bisa sampai ke apel. Sambil dibawa nanti kertasnya ya ke depan ya. Waktunya 5 menit saja. Waktunya hanya 5 menit saja. Nanti kalian tinggal menyebutkan ulat mana yang bisa sampai. Apa?
Apa? Ya, kalau yang ada kotaknya checklist, ulang yang sampai ke kotak di checklist. Yang nggak sampai pakai silang, yang nggak sampai ke apel pakai silang. Yang nggak sampai ke apelnya pakai silang. Nah, kalau yang sudah nanti kelompoknya ke depan, kemudian kalian sebutkan ulang mana saja yang sampai ke garis finish sama ulang yang tidak sampai. Kalau yang nggak sampai berarti ya udah disilang di sini ya. Kalau yang sampai ke apel pakai checklist. Baik, siapa yang mau ke depan terlebih dahulu? Kelompok yang mana dulu? Oke, kelompok mana silakan ke depan dulu. Nanti kalian tinggal menyebutkan saja ulang-ulang mana saja yang sampai ke garis finish. Ya, ada orang semua. Iya, nanti ada kelompok ini dulu, kelompok ini dulu aja. Nanti yang lainnya dipanggil. Duduk dulu yang lain. Oke. Sudah sini. Baik, kalian tinggal menyebutkan ulang yang warna apa saja yang sampai ke apel. Yang lain silakan disamakan sama atau tidak. Baik, silakan ini kelompok kanan. Ulang mana saja yang sampai ke apel. Lagi ulang yang warna hijau sama pink. Kemudian yang nggak sampai Biru. ada 2. Untuk kelompok kanan ada 2 ulang. Ya katanya. Yang pertama yang warna Hijau. kemudian warna dan yang nggak sampai itu ulang yang warna biru. Baik. Oke, tepuk tangan buat kelompok kanan. Lanjut, siapa lagi kelompok yang mau terbang? Oke, kelompok yang silakan terbang. Sebelah sini. Oke, sebelah sini. Kan semuanya Pak, kelompok. Ayo. Baik. Sini. Baik, untuk kelompoknya ulang yang sampai ulang apa saja? Hijau sama warna pink. Kemudian ulang yang tidak sampai Biru. warna biru. Jadi totalnya ada berapa ulang yang sampai ke apel? Wah. Dan yang tidak sampai ada berapa? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, kelompok Excel silakan. Kelompok Excel silakan. Baik. Untuk kelompok Excel, ulang apa saja yang sampai ke apel? Biru dan hijau. Hijau dan pink. Hijau dan pink. Ada berapa di totalnya yang sampai? 2. Yang tidak sampai? Berarti ada totalnya ada berapa? Yang nggak sampai? 1. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompoknya. Terakhir, kelompok hijau sama ini. Ayo. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan sini. Baik, mana pegang? Baik. Kelompok 4 hadapnya ke sini. Oke. Ulang apa saja yang sampai ke apel? Warna apa saja? Warna hijau sama pink. Kemudian yang nggak sampainya warna apa? Berarti ada berapa ulang yang sampai ke apel? Kalau yang tidak sampainya? 1, yaitu warna. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Baik. Sudah bisa paham? Sudah bisa tahu bagaimana contoh tentang pengenalan pola tadi? Sudah bisa ya? Nah, ini sekarang bahwa pengenalan pola tersebut ternyata memang ada jalur yang bisa selalu kita ikuti. Contoh seperti tadi, bagaimana ulang bisa nyampe ke apel dengan berbagai macam jalan, tapi ternyata hanya ada 2 yang bisa sampai. Sisanya jalan ke itu adalah contoh pengenalan pola. Nah, baik semuanya. Sekarang sebelum kita mengakhiri untuk pertemuan kali ini, kepada sedikit pertanyaan, ya, yaitu kira-kira pelajaran apa yang kamu pahami pada kegiatan hari ini? Tentang apa tadi? Ada yang masih ingat? Tentang bola, tentang apa lagi? Tentang pengenalan pola. Kemudian tadi yang di awal tentang apa ini? Belajar EA,
memecahkan masalah ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kamu berencana membuat suatu robot, kira-kira robot seperti apa yang akan kamu buat? Robot? Robot untuk pembersih, robot apa lagi? Robot pahlawan, robot apa lagi? Robot untuk membantu di rumah, apa lagi? Untuk mengangkut sampah. Nah itu robot-robot yang tadi bisa dikerjakan kalau kita bisa tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Salah satunya cara mengoperasikannya itu dengan AI atau kecerdasan artifisial. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk pertemuan di hari Senin depan, kita akan membahas tentang konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Ya, nanti silahkan kalian boleh sambil buka-buka ketika di rumah ada handphone dan lain sebagainya, boleh coba-coba tentang AI dan lain sebagainya. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita menutup, sudah? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.